Halo semua, salam kenal. Saya Nat, dan saya sangat tertarik dengan apapun yang berhubungan dengan finance dan self-growth. Di podcast ini, saya ingin mengulas kenapa milenial harus melek literasi ekonomi. Beberapa waktu lalu, kita dikagetkan dengan mencuatnya kasus yang dialami oleh salah satu penasihat keuangan di Indonesia. Sebuah entitas yang dalam karirnya memberikan banyak petuah dan ilmu kepada kaum milenial Indonesia, termasuk saya. Setelah mendapatkan informasi dari berbagai media, barulah saya tahu kalau korbannya ini cukup banyak. Begitu juga dengan jumlah kerugian yang dialami. Saya tidak ingin membahas secara detail bagaimana ini bisa terjadi. Yang saya ingin tekankan adalah betapa pentingnya melek ekonomi bagi setiap individu, termasuk kaum milenial di Indonesia, supaya kedepannya tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Ada yang bilang, your money, your responsibility. Dan saya sangat setuju dengan statement ini. Uang kita, ya tanggung jawab kita. Dan salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa kita lakukan adalah berinvestasi pengetahuan mengenai literasi ekonomi. Setahu saya, milenial memiliki beberapa perbedaan pengertian. Dan pada podcast episode ini, saya akan sebut kelahiran 1980 sampai 2000 sebagai generasi milenial. Ini berarti, mulai sekarang sampai setidaknya 30 tahun ke depan, generasi milenial akan menjadi tulang punggung dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Mulai jadi masyarakat yang melakukan konsumsi, pekerja aktif yang memberikan kontribusi, sampai pejabat yang bertugas sebagai pembuat kebijakan. Apalagi, pada tahun 2045 yang digadang-gadang Indonesia akan memiliki generasi emas, karena bonus demografi yang 70% penduduk merupakan kelompok usia produktif. Coba bayangkan suatu perekonomian negara yang didominasi oleh warga produktif, sekaligus memiliki literasi ekonomi yang mumpuni. Pasti keren. Saya percaya dengan literasi ekonomi yang baik berdampak juga pada ekonomi yang baik. Ekonomi yang baik akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Tapi mau sejahtera bagaimana kalau masyarakatnya, yaitu kita, generasi milenial, masih suka ketipu dengan investasi bodong. Dengan literasi ekonomi yang baik pada level individu, akan lebih mudah menciptakan kesejahteraan ekonomi yang merata. Contohnya begini, dengan literasi ekonomi yang baik, kita akan tahu manfaat dari menunda keinginan sementara untuk menyiapkan dana darurat. Sekarang terbukti, dalam masa sulit seperti ini, peran dana darurat tidak bisa dianggap remeh. Dan mungkin di saat seperti ini kita menyesali keputusan ekonomi masa lalu yang hanya menuruti keinginan, bukan kebutuhan. Dengan dana darurat, kita tetap bisa bertahan meskipun kondisi sedang sulit. Pada Februari 2020, Badan Pusat Statistik menyatakan kalau jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 6,8 juta orang. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ada kenaikan sebesar 60.000 orang. Ini jumlah yang tidak sedikit. Data ini adalah data sebelum corona masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Dan kabar buruknya, setelah pandemi ini Bappenas memprediksi kalau di tahun 2021, angka pengangguran bisa menyentuh 12,7 juta orang. Bersyukurlah kalau sampai sekarang kita masih memiliki pekerjaan dan penghasilan, karena banyak saudara-saudara kita yang sudah kehilangan mata pencahariannya. Ini menjadi pelajaran yang mahal, menyadarkan bahwa literasi ekonomi dalam skala individu adalah hal yang masuk akal. Contohnya dalam persiapan dana darurat ini. Jika mayoritas masyarakat sudah memiliki dana darurat, selain dapat survive dari keadaan, belanja dari dana darurat ini akan berkontribusi dalam memutar roda ekonomi melalui konsumsi. Contoh kedua, dengan literasi ekonomi yang baik, kita akan mengetahui bagaimana ekonomi suatu negara bekerja, khususnya di Indonesia. Semakin besar pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan semakin bagus keadaan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi seringkali diukur dari PDB. Nah, PDB ini diketahui dengan menghitung total konsumsi, ditambah investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Ekspor bersih ini selisih antara total ekspor dikurangi total impor. Menurut data BPS, PDB Indonesia pada tahun 2019 didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 57% dari total PDB. Apa artinya ini? Ini berarti kita, baik secara individu maupun berkelompok, memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena kuartal 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah negatif, maka jika kuartal 3 ini negatif juga, bisa dibilang Indonesia mengalami resesi.
berangkat dari definisi resesi yang dicetuskan oleh ekonom bernama Julius Siskin, yaitu penurunan PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Dengan meratanya literasi ekonomi serta kesadaran kolektif, bersama-sama kita bisa mengupayakan agar Indonesia tidak terperosok dalam resesi dengan cara melakukan konsumsi, atau bahasa gampangnya belanja. Meskipun tentu ini dilakukan oleh mereka yang mampu dan dengan cara yang bijak. Saya yakin banyak orang Indonesia yang mampu, hanya mungkin belum sadar karena keterbatasan literasi ekonomi. Dari rumus tadi kita tahu bahwa belanja pemerintah juga merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Pada 2019, konsumsi pemerintah menyumbang 11,4% dari total PDB. Lalu apa hubungannya dengan kita? Sebagai masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk bayar pajak kan? Nah, di sini, peran kita adalah membayar pajak dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai. Karena target penerimaan negara pada tahun 2020 dari pajak itu cukup tinggi, yaitu sekitar 1.800 triliun. Jika ini tercapai, belanja pemerintah akan sesuai dengan rencana dan penyerapan anggaran akan membantu menumbuhkan perekonomian Indonesia. Apa itu aja? Enggak. Kita juga bisa membantu menutup defisit APBN dengan membeli surat berharga yang diterbitkan negara, seperti obligasi retail atau ORI, saving bond retail atau SBR, dan kalau mau yang syariah ada sukuk retail atau sukuk tabungan. Dengan ini kita bisa dapat bunga atau imbal hasil sekaligus membantu negara. Dan ini menurut saya adalah win-win solution. Kesadaran akan pentingnya literasi ekonomi pada level individu berdampak besar dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Ibarat kumpulan sel yang sehat akan menciptakan tubuh yang juga sehat. Begitu juga dengan kamu, begitu juga dengan negara. Memang kesadaran ini untuk siapa, kalau bukan untuk kita? Saya Nat, sampai jumpa di podcast selanjutnya.